kita pada pagi hari ini dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih Tuhan, amin. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai. Berikan salam damai. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan tulus saat ini bermanfaat bagi pelayanmu maupun bagi pelayan yang dilakukan di GKI Pakuan. Ayat 23 sampai 25 yang akan menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai dengan 25. 23 saya akan membacakannya. 24 saya minta untuk teman-teman yang putri ya. Yang 25 dibaca oleh teman-teman yang putra. Sudah semuanya menemukannya? Kitanya setia, 24 putri, 23. Dan marilah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 putra, 23.
ibadah kita seperti biasanya oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, ya. Baik, teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Kebaikan kita bukan hanya mendengar dengan telinga kita, tetapi kita melakukannya sehingga firman itu hidup dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, saya punya dengan mendatang mama kita berikan tepuk tangan mereka berdua. Ya, Joshua dengan satu ballpoint, kemudian sing hai. Selamat datang sing hai. Welcome. Ya, sing hai. Berdiri ya, tapi ya di belakang sini ya. Ya, dua-duanya. Berdiri. Nah, sekarang tugasnya adalah teman-teman, ballpoint ini dijepit pakai leher nih. Nggak boleh jatuh ya. Oke, stop. Nah, ini kan nggak ada penghalangnya ya. Sekarang diulang dari sini ke belakang. Saya minta yang bajunya hitam, maju ke depan. Yo, hitam. Yo, sebagai penghalang. Sini dipasang sebagai penghalang. Nah, Keke sini, Op. Evata sini, Op. Satu lagi, Arvinton situ ya. Oke, ada penghalangnya nih ya. Ada penghalangnya. Penghalangnya gini, menghadap ke sana. Nah, oke, congkok. Nah, oke. Siap? Nah, agak ke sini dikit pin. Nah, agak tengah-tengah. Nah, oke. Siap? Ya, kita lombakan sekali lagi ya. Siap? Mulai dari sini. Ya. Amati dulu tantangannya ya. Itu sangat semangat nih penghalangnya nih ya, benar-benar. Yuk, 3, 2, 1. Hati-hati ada penghalangnya. Awas, ada penghalangnya. Awas ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat dua orang teman kita ya yang sudah mengilustrasikan tentang generasi yang menunduk. Nah, ini kan tadi ballpoint ya teman-teman ya. Tapi ballpoint ini tuh mau mengilustrasikan sebuah benda yang jarang banget kita lepaskan dari kehidupan mata, terus langsung pluk kalian pegang ya. Terus sebelum tidur juga kalian masih pegang gitu ya. Saat ini mungkin ada juga yang megang gitu ya. Apa tuh? Nah, ya, gadget. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman bicara tentang generasi yang merunduk, itu sebetulnya generasi yang merunduk ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang cenderung sering menggunakan ini loh, ya. Ponsel ya, atau perangkat elektronik dan menghabiskan banyak waktunya dengan menggunakan ini ya. Sehingga apa? Ibaratnya ya seperti itu ya, gitu ya, orangnya nunduk gitu ya. Seperti gambar ini ya. Jadi nunduk terus gitu ya. Generasi yang merunduk karena posisinya merunduk ketika dia berinteraksi dengan perangkat ini gitu ya. Nah, sehingga apa? Generasi merunduk ini juga disebut ya, seringkali disebut sebagai generasi kepala turun atau sebetulnya kalau gampangnya tuh generasi smartphone gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat nih, generasi merunduk atau generasi kepala turun atau generasi smartphone ini umumnya karena disebut demikian karena mereka sangat intens banget dengan gadgetnya ya, dengan smartphone-nya gitu ya. Mereka terus ya menggenggam smartphone-nya kemana-mana ya. Kadang-kadang ke kamar mandi juga dibawa gitu ya, makanya kadang-kadang tuh ada yang sampai basah, rusak gitu ya, kecemplung WC dan lain sebagainya ya. Ada banyak tragedi di kamar mandi karena gitu ya, membawa hal ini gitu ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang generasi yang merunduk ini kemudian nggak menyadari. Perlu kita lihat dari generasi merunduk ini apa? Masalah interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Tadi kan saya pasang Evata, Keke, Arvinton sebagai hambatan-hambatan ya untuk tadi mengilustrasikan Singhai dan juga Yosua ini ketika mereka sedang menunduk. Nah, kadang-kadang itu jadi kita seringkali tidak berinteraksi gitu ya dengan orang-orang di sekitar mereka. Karena udah asik dengan gadgetnya, jadi yang dekat jadi jauh, tapi yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat jadi jauh gitu. Seringkali ya kita begitu masuk ke sebuah ruangan, ke suatu tempat gitu ya, harusnya kan kita bertegur sapa, tapi kemudian dia merunduk aja ya, asik dengan gadgetnya sehingga tidak memperhatikan sesama. Nah, ayo kita lihat generasi smartphone atau generasi merunduk ini vs generasi smart choice. Nah, jadi firman Tuhan hari ini tuh memberikan kita bimbingan tentang generasi smart choice. Nah,
Generasi Smart Choice ini adalah generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini, gitu ya. Yuk kita lihat bedanya generasi smartphone dan generasi Smart Choice ini. Orang-orangnya itu narsis, ya enggak gitu ya, egois ya, cuek, antisosial, ya. Bahkan kehilangan kemampuan sosialisasi. Mereka tuh seringkali merasa sendirian dan kesepian di tengah keramaian gitu ya. Makanya generasi merunduk ini seringkali juga ya udah lagi di tengah orang-orang pasang ya earphone di kupingnya gitu ya. Jadi ramai di tengah kesepian gitu ya. Sepian di tengah keramaian. Nah, kemudian sementara generasi Smart Choice itu adalah kalau dalam firman Tuhan yang kita baca tadi apa? Coba tadi Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 ya, menasihatkan kita bahwa generasi Smart Choice itu adalah orang-orang ya, generasi yang orang-orangnya saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik dan juga saling menasihati. Nah, menurut kalian bedanya antara generasi smartphone dan Smart Choice ini jauh nggak? Jauh ya, karena generasi smartphone ini kalau kita kalimatkan dalam satu kalimat itu punya kecenderungan gimana sih generasi smartphone ini? Ansos. Nah, ada lagi yang punya kalimat yang lain? Generasi smartphone ini generasi yang apa? Gak punya teman. Oke, ada lagi? Yang hanya mikir dirinya sendiri gitu ya. Asik dengan dirinya sendiri apa? Gak pernah keluar rumah ya. Oke. Wibu. Oke. Nah, sementara generasi Smart Choice ini kalau kita kalimatkan dalam satu kalimat, ayo, generasi yang bagaimana tuh? Suka bersosialisasi. Yuk kita nonton sebuah video berikut ini ya. Tolong dimatikan gitu ya. Miris gitu ya di hati ya. Seharusnya lift itu ada kan untuk orang-orang justru yang penyandang disabilitas kan ya, untuk membantu mereka mobilitasnya supaya lancar. Tapi kita lihat tadi ya, justru orang yang membutuhkan itu akhirnya yang keluar dari lift itu menggambarkan bahwa ada satu keegoisan gitu, ada rasa ketidakpeduli gitu loh dengan keadaan kondisi sekitar. Bahkan kemudian kita jadi merugikan orang lain yang seharusnya kalau dalam lift tadi ya membutuhkan lift itu ya. Nah, kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk para remaja-Mu, biarlah Tuhan Kau menolong dan menuntun mereka di dalam studi dan juga di dalam pelayanan mereka, di dalam pergumulan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan memelihara iman mereka kepada Engkau, setia pada komunitas ini, komunitas tubuh Kristus, komisi remaja GKI Pakuan di tempat ini, setia dalam ibadah mereka. Mereka juga boleh menjadi anak-anak yang senantiasa peduli, saling mengasihi, dan juga berbagi kasih di tengah-tengah komunitas ini.
Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Silakan bertosan sama kanan kiri kalian. Supaya bisa mengadakan ibadah pada hari ini dengan baik. Kami coba untuk setia firman Tuhan, puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan selama kami ibadah pada hari ini, yang berawal dari teman-teman kami yang mendapat pelayanan kami.